Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Teman-teman sekalian, pernah tidak sih kalian menjumpai data nilai yang tidak lengkap dengan nilai tertinggi, nilai terendah, dan informasi lain yang harus ada dalam daftar nilai itu? Kali ini, saya akan berbagi tentang cara mengolah data nilai yang secara umum diperlukan. Informasinya harus ada pada daftar nilai tersebut. Di antaranya seperti menjumlahkan atau jumlah nanti kita akan secara otomatis. Kemudian yang kedua menambahkan kolom baru atau menyisipkan kolom baru, kolom atau di baris. Kemudian cara akan mencari nilai tertinggi dan cara mencari nilai terendah. Serta di atasnya nanti kita akan memanfaatkan fungsi center across the selection. Langsung saja kita mulai, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Misalnya jumlahnya ini masih kosong, ininya semua masih kosong, baru kita mengentri nilai. Langkah pertama yang kita harus gunakan adalah kita menekan tombol ALT plus dengan sama dengan. Simpan kursor di sini, tekan ALT, tekan sama dengan. Maka fungsi sum-nya itu sudah berfungsi di situ, langsung saja enter. Nah, bagaimana untuk kolom-kolom selanjutnya? Kita tinggal tarik ke bawah saja. Simpan kursor di sini, kita tarik ke bawah. Nah, nilainya otomatis dia membaca sel yang sebelahnya atau kolom yang sebelahnya. Seperti ini. Nah, bagaimana untuk rata-rata di sebelahnya? Untuk rata-rata kita tekan sama dengan, tulis A per G, buka kurung, masukkan kursor pada D5 di sini, geser ke sana sampai pada I5. Setelah itu tutup kurung, baru enter. Nah, kalau sudah dapat seperti ini juga sama, tinggal tarik gulir ke bawah. Maka kolom jumlah dan kolom rata-rata otomatis sudah terisi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, dia sudah menyorot baris yang sesuai dengan barisnya. Nah, sekarang yang di bawah, bagaimana cara menjumlahkannya? Sama, jumlah dengan rata-rata tadi sama cara kerjanya. Tekan ALT, tekan sama dengan, dia akan membaca kolom yang di atas. Kolom yang di atas, habis itu enter. Kemudian bagaimana dengan rata-rata? Sama juga caranya, tekan sama dengan, tulis A per G, average, buka kurung, simpan kursor di sini, tarik ke bawah, tutup kurung, kemudian tekan enter. Ini untuk rata-rata pada kolom ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, rata-rata pada kolom. Nah, sekelompok data pada kolom agama ini punya siapa, nilai siapa yang tertinggi. Caranya adalah tekan sama dengan, kita tulis MAX, MAX, buka kurung. Kemudian kita sorot dari atas sampai ke bawah sampai di sini, tutup kurung, enter. Maka 98 ini ada pada Gerio di sini. Ketahuan dengan sendirinya. Kalau data sedikit sih bisa, tapi kalau data ada ribuan, kita tidak bisa mencari secara manual. Jadi inilah fungsi untuk data seperti ini ya. Kemudian bagaimana mencari nilai terendah? Sama juga, tekan sama dengan, tulis min, buka kurung, simpan lagi di atas, sorot sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, bagaimana untuk bahasa Indonesia, PPKN, bahasa Inggris, IPS dan IPS seni budaya di sini Bapak Ibu ya, SNBD. Bagaimana dengan kelompok mereka ini untuk mencarinya? Bapak Ibu tidak perlu lagi buat seperti yang sudah dibuat di kolom agama tadi. Tinggal langsung saja sorot di sini. Nah, pada titik di sini, lihat kursor ini. Ketika kursor ini sudah berubah seperti ini, tekan dan tahan. Tekan dan tahan, gulir sampai pada SNBD, lepas. Dia otomatis mencari sendiri sesuai kolomnya. Untuk membuktikannya, Bapak Ibu tinggal double klik di sini. Ini yang disorot biru ini berarti dia sudah betul menyorot bidang ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cari rata-ratanya juga mau ngeceknya, sorot sampai di situ. Nah,
Ya, begitu juga nilai tertinggi sorot sampai di situ. Kemudian yang terendah juga sorot sampai di situ. Jadi dia membaca kolom I5 sampai I15. Kalau udah seperti itu, maka semuanya akan sama. Nah, itu bagaimana cara mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan cara mencari rata-rata. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat, coba kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana seandainya ini kita hilangkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Bagaimana caranya kita menghilangkan 0 di sini? Karena 0 ini adalah semacam simbol bahwa kolom atau sel ini sudah ada isi rumusnya. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata, tidak bagus. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan 0 ini tapi tidak menghilangkan fungsinya? Caranya adalah kita sorot dari atas sampai ke bawah, kita pilih format cell, klik kanan kita pilih format cell, kita pilih custom. Di general ini kita hapus ini general, tekan 0, kemudian tekan titik 2 kali, seperti itu, baru oke. Nah, 0-nya hilang, tetapi fungsi rumusnya tetap ada. Nih, coba kalian Bapak Ibu lihat di sini masih ada. Dia tidak menghilangkan fungsi rumus, tapi menghilangkan karakter yang terwakili atau mewakili rumus itu ada di situ. Begitu juga yang di sini. Kita sorot semuanya, klik kanan, tekan format cell, kemudian tekan custom, tekan general, kemudian yang ini kita hapus, tulis angka 0, dan titik 2 kali, kemudian oke. Nah, seperti itu dia. Maka akan kosong bersih seperti itu. Fungsi rata-rata ini memang tidak bisa dihilangkan, seperti ini dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya sekarang kalau kita mau menyisipkan kolom? Misalnya ada beberapa kolom di sini yang secara cepat sih, secara manual sih ada. Klik di sini, tekan kanan pada mouse, tekan insert, akan nyisip dia. Tapi ini satu-satu. Tapi ada cara yang lebih cepat, yaitu Bapak Ibu, kita simpan kursor di sini sampai sini bawah pun boleh kursornya, kemudian Bapak Ibu tekan tombol Shift pada keyboard sambil simpan kursornya di sini. Letakkan kursornya itu, tekan Shift di sini, langsung geser ke sana. Kalau Bapak Ibu lihat di situ bertambah dia. Ini sama-sama ditekan. Habis itu kita lepas. Otomatis dia nambah sendiri. Tinggal sesuai berapa kolom yang mau kita tambah. Itu sangat cepat sekali Bapak Ibu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau menambah atau memanfaatkan fungsi center across the selection? Caranya adalah, ini kita blok sampai ujung tabel kita itu. Biasanya kita menggunakan merge and center seperti ini. Tapi di sini lalu kita tidak bisa ngetik apa-apa lagi, hanya semua satu ini. Nah, kalau kelebihan dari fungsi center across the selection ini, kita masih bisa menulis apa itu informasi-informasi yang lain pada posisi ujungnya ini. Bagaimana cara kerjanya? Kita blok saja di sini. Sama seperti tadi, klik kanan, tekan format cell, kemudian kita pilih alignment, kemudian pada horizontal di sini kita pilih center across the selection. Atau saya ulangi biar agak pelan, kita sorot di sini, kita blok, kemudian kita klik kanan pada mouse, kita pilih format cell, kemudian pada kotak dialog ini kita pilih menu alignment, kemudian kita tag alignment, kita pilih horizontal. Klik di sini, baru kita pilih center across the selection. Klik aja di situ, baru oke. Nah, dia akan berangkat sendiri ke sana. Coba Bapak Ibu lihat, di sini kita masih bisa menulis sesuatu. Nah, bagaimana seandainya pada siklus daftar nilai siswa pada siklus ini kan belum ketahuan siklus berapa, kita mau nambah tulisannya ini Bapak Bu, jangan di ujungnya ini, pasti tidak bisa. Jangan di sini.
juga jangan di sini, juga jangan di sini, tetap pada B2 di sini, kliknya, double kliknya di sini. Nah, double kliknya di situ baru kita tulis di sini. Misalnya siklus 1 situ. Seperti itu, tutup kurung, baru enter. Kalau kita klik di sana dia tidak bisa, klik di sini tidak bisa, tetap pada di sini dia. Sebagai contoh dia di sini hidup di bar karakternya ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian tutorial kita pada kali ini. Bila berkenan dan dirasa cukup membantu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Sekian dan terima kasih.